siang pemirsa, breaking news kembali hadir menjumpai Anda di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Muhammad Yus Afwan. Sejumlah informasi terkini dan aktual seputar perkuliahan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut berita utama. Pemirsa, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam UIN SMA Banten kembali melakukan perkuliahan mata kuliah teknik reportase dan investigasi pada Senin 6 November 2023 yang diajar oleh Bapak Adi Kusuma selaku dosen mata kuliah tersebut. Pada pertemuan kali ini adalah bagian dari kelompok 7 untuk melakukan presentasi materi dari mata kuliah teknik reportase investigasi. Kelompok 7 ini mempresentasikan materi yang berjudul mengenal kondisi jurnalisme di Indonesia dan peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis. Sebelum masuk ke informasi selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan video dokumentasi pada pertemuan kali ini. Selamat menyaksikan. Terus yang kedua, perbedaannya juga yang memudahkan jurnalis investigasi itu menggali sebuah kasus gitu. Yang kedua itu mungkin dari. Terima kasih pemirsa, masih di news siang hari ini. Pada edisi kali ini saya akan mengulas materi dari kelompok 7 tersebut, berbicara tentang kondisi jurnalisme investigasi di Indonesia dan peran di masyarakat demokratis. Tentu tidak jauh dari media sebagai alat pencari dan penyebaran informasi. Tentu kami akan menjadikan bahwa jurnalisme investigasi sangat berhubungan dengan masyarakat demokratis. Peran jurnalisme investigatif memiliki peran yang sangat penting. Jurnalisme investigasi bertanggung jawab dalam mengungkap fakta-fakta tersembunyi, menggali informasi yang mendalam dan membawa ke publik kasus-kasus yang berhubungan dengan masyarakat. Salah satunya kasus narkoba yang melibatkan jejaring peredaran yang kompleks. Investigasi jurnalisme memiliki potensi untuk mengungkap praktik peredaran narkoba yang tersembunyi, menyoroti peran aktor-aktor terkait, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aliran narkoba serta dampaknya pada masyarakat. Jurnalisme di era informasi. Di era informasi ini atau yang senada yaitu sebagai era revolusi industri 4.0, the fourth industry revolution, era revolusi digital, era big data, era masyarakat informasi, era masyarakat pengetahuan, era inovasi disruptif, era ekonomi kreatif, hingga era pasca kebenaran. Yang mana di era ini pemirsa telah banyak perubahan-perubahan yang menjadi secara radikal. Di era big data, pembawa pengguna internet semakin tinggi sehingga berdampak pada informasi yang berlimpah. Hal itu akan memberi kesempatan bagi industri jurnalistik. Kumpulan data dalam jumlah besar dapat diperoleh dengan membuat keputusan, membaca sebuah tren, melihat tingkah laku konsumen dan sebagainya. Munculnya berbagai media baru di Indonesia. Jurnalisme di media baru atau dikenal sebagai jurnalisme daring berkembang setelah kemunculan Detikcom pada 1998. Detikcom menandai jurnalisme yang disiarkan melalui medium berbasis internet. Dengan penyajian cepat, kehadiran Detikcom sebagai pelopor jurnalisme online di Indonesia dilandasi oleh momen perubahan sosial politik pada 1998. Momen tersebut menggerakkan salah satu pendiri Detikcom, yakni Budiono Darsono, untuk membuat sebuah media yang baru yang tidak mudah dibredel dan mampu memberikan informasi secepat mungkin tanpa harus menunggu dicetak esok pagi. Perubahan lainnya dalam praktek jurnalisme online terjadi karena adanya media sosial. Pemantauan para riset menunjukkan sejumlah media online menjadikan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook sebagai medium penyebarluasan berita. Penyajian berita pada media sosial tersebut dilakukan dalam format foto, infografis, video pendek berdurasi 1-6 menit, video grafis, dan live streaming. Regulasi dan prinsip-prinsip jurnalistik di Indonesia. Fakta yang terjadi di era keterbukaan seperti sekarang ini pada para penulis baik yang menulis di media arus utama maupun media sosial tidak mematuhi etika jurnalistik, khususnya dalam memahami tujuan jurnalistik. Banyak berita-berita tanpa peristiwa, kalaupun ada peristiwa tidak ada beritanya. Perang media sosial berhubungan dengan ideologi pemilik media, baik media cetak maupun elektronik. Tidak heran kemudian jika ada media yang khusus menyampaikan propaganda kekuasaan atau partai penguasa pemerintah, dan ada juga media yang tugasnya selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Lalu media dan demokrasi. Fungsi demokrasi pers terletak pada sejauh mana pers telah mampu menjadi sebuah ruang politik publik sebagai ruang yang
terbebas dari emosi politik penguasa dan kepentingan ekonomi pengusaha yang menginginkan terjadi pembincangan publik yang rasional tentang isu-isu publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Brian MC Nair menyatakan demokrasi mengasumsikan adanya sebuah sistem yang terbuka untuk memungkinkan warga untuk berpartisipasi. Untuk itu mereka harus diberikan akses memadai terhadap media jejaring informasi yang memungkinkan terjadi advokasi. Demokrasi juga mengasumsikan khalayak didik dan diberi pengetahuan yang cukup sehingga mereka dapat membuat keputusan rasional dan secara efektif. Baik pemirsa, mungkin yang kami bisa sampaikan pada siang hari ini. Saya Muhammad Yusafwan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.